Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, khatimatun, penutup. Ay hadhihi khatimatun. Khulasatu ma madha, kesimpulan apa yang telah lalu minal abhasi, dari pembahasan anna man arafallaha, sesungguhnya orang yang telah mengenal Allah wa rasulahu, dan rasulnya, wa nataqa bisyahadati, dan mengucapkan oleh dia, man arafa bisyahadati, dengan syahadat, walau marratan, walaupun satu kali, fil umri, sepanjang umur, wa radiya bidzalika, dan ridha ia bidzalika, dengan demikian itu, i'tiqadan, secara i'tiqad, fahuwa muslimun mu'minun, maka dia adalah seorang muslim mukmin. Penyebutan muslim mukmin untuk lebih sempurna bukan berarti penyebutan kalau muslim saja tidak mukmin atau kalau mukmin saja tidak muslim. Itu satu kesatuan. Penyebutan muslim memastikan mukmin. Penyebutan mukmin memastikan muslim. Iman dan Islam kaz-zahri ma'al batin, la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Demikian dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Iman dan Islam itu seperti zahir dan batin, tidak terpisah satu dari lainnya. Nah, orang yang mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, bahwa dia Allah Maha Ada, bahwa Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan, bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya, bahwa Allah bukan benda, Maha suci dari bentuk dan ukuran, Maha suci dari susunan-susunan dan anggota-anggota badan, bahwa Allah Maha hidup, tanpa ruh, tanpa tulang, tanpa daging, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tempat, tanpa arah, bahwa Allah Maha kuasa, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, tanpa anggota badan, tanpa alat-alat, maka ini orang telah mengenal Allah. Dia mengetahui sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat mustahil atasnya, dan sifat yang jaiz baginya. Ini orang telah mengenal Allah dan mengenal Rasulullah, meyakini bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba Allah dan Rasulnya kepada bangsa manusia dan jin. Seluruh apa yang dibawanya dan disampaikan olehnya adalah kebenaran, bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, afdalu khalqillahi ajma'in, paling utama seluruh makhluk Allah. Maka ini orang telah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal di antara sifat-sifat yang wajib baginya sebagai seorang nabi, mengenal perkara yang mustahil atasnya sebagai seorang nabi, dan mengenal yang jaiz baginya. Nah, berarti ini orang mengenal Rasulullah. Nah, orang yang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, lalu dia meyakini jazman, dengan keyakinan pada dirinya,
dalam hatinya dan dia mengikrarkan keyakinannya tersebut dengan lidahnya, dengan mulutnya. Itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ini orang muslim mukmin. Ini orang muslim mukmin. Dan orang yang mati dalam keadaan seperti ini, dalam iman dan Islamnya ini, dia akan masuk ke surga. Walaupun dia melakukan banyak maksiat, dosa besar sekalipun, umpama masuk ke neraka karena dosa-dosanya tersebut, umpama tidak diampuni oleh Allah, pada akhirnya dia akan dipindahkan ke surga. Wa man 'arafa, lanjut. Wa man 'arafa, dan siapa orang mengetahui, wa nataqa, dan berucap. Dia mengetahui dan dia berucap. Walam ya'taqid, dan tidak meyakini. Yang dimaksud dengan hatinya, falaysa bimuslimin, maka bukan muslim, wala bimu'minin, dan bukan mukmin, indallahi, bagi Allah. Wa amma indana, dan adapun indana menurut kita, fahuwa muslimun, maka dia seorang muslim. Mengapa? Li khafa'i batinihi alaina, karena tersembunyi batinnya, alaina, atas kita. Urusan hati kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Nah, jadi kalau ada orang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengaku masuk Islam, mengaku muslim, mukmin, yang ditandai dengan ikrarnya, dengan mulutnya atau dengan lidahnya, dengan 2 syahadat, tetapi di dalam hatinya dia tidak meyakini 2 syahadat tersebut, ini hakikatnya orang kafir yang disebut munafik. Bagi Allah ini orang adalah orang kafir, munafik. Nah, adapun kita menghukumi dia muslim karena kita menghukumi secara zahir. Zahirnya apa? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi secara zahir, tetapi urusan hati adalah urusan Allah. Apa artinya kita menghukumi dia sebagai muslim? Artinya kita berlakukan terhadapnya hukum-hukum Islam seperti berlaku pada muslim lainnya. Apa? Ya banyak. Persilahkan baginya masuk masjid, termasuk menikah dengan muslimah, atau kalau dia muslimah menikah dengan muslim, sah Islamnya. Nah, zahirnya dia menampakkan keislaman, walaupun hakikatnya dia kafir. Nah, dan orang semacam ini ada, bahkan di zaman Rasulullah ada, dan bahkan Rasulullah tidak mengetahui beberapa di antara orang yang bercampur dengan sahabat bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Demikian disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum. Di antara penduduk Madinah, maradu, membangkang oleh mereka, 'alan nifaqi, di atas kemunafikan, la ta'lamuhum, engkau wahai Muhammad tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lamuhum,
Kami, kata Allah, mengetahui mereka. Ini sekaligus sebagai dalil bahwa Rasulullah tidak mengetahui semua perkara yang ghaib. Urusan hati seorang termasuk dalam hal ini tidak diketahui oleh Rasulullah. Nah, maka di sini catatan penting, kalau ada orang di zaman kita sekarang ngaku dirinya wali atau dikatakan si fulan wali, si fulan mengetahui isi hati kita, isi hati setiap orang. Nauzubillah, itu ghulu itu namanya. Itu berlebih-lebihan yang buruk, mazmum, tercela dalam syariat. Tidak ada orang yang mengetahui isi hati manusia itu. Jangankan si fulan yang dianggap sebagai wali, Rasulullah bahkan tidak mengetahui hati setiap orang daripada manusia ini. Nah, karena itu ada di antara orang-orang munafik yang bercampur dengan para sahabat Rasulullah. Tentu Rasulullah mengetahui beberapa perkara yang gaib, yaitu yang diberitakan oleh Allah kepadanya, tetapi tidak semua perkara yang gaib. Penting itu, karena berkembang faham rusak berisi al-ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan, sehingga menempatkan Rasulullah pada tempat yang bukan pada tempatnya. Seperti sebagian mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui semua perkara yang gaib. Nauzubillah. Itu menyalahi Al-Quran dan menyalahi hadis-hadis Rasulullah. Kembali lagi. Nah, jadi apabila ada orang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi hatinya tidak meyakini dengan apa yang diucapkannya, ini orang oleh kita dihukuminya apa? Muslim. Tetapi bagi Allah hakikatnya dia orang kafir. Ulangi. Wa man arafa, dan siapa orang mengetahui, wa nataqa, dan berucap, wa lam ya'taqid, dan tidak meyakini yang dimaksud dengan hatinya, falaysa bimu'minin, maka bukan, falaysa bimuslimin wala bimu'minin, maka bukan orang muslim mukmin indallahi, bagi Allah. Wa amma indana, dan adapun bagi kita, fahuwa, maka dia, man arafa itu tadi, fahuwa muslimun, maka dia adalah seorang muslim, li khafai batinihi alaina, karena tersembunyi batinnya itu orang, alaina, atas kita. Wa in kana yatazaharu bil islami wa yakrahul islama batinan, dan jika ada menampakkan oleh seseorang bil islami, dengan Islam, dia menampakkan tampilan Islam, berjenggot, pakai sarung gitu misalkan, pegang tasbih, pakai peci, wa yakrahul islam batinan, dan membenci olehnya akan Islam batinan, secara batin, au yataraddadu fi qalbihi, atau ragu-ragu oleh itu orang, fi qalbihi, dalam hatinya, halil islamu sahihun, apakah Islam itu benar, amla, atau tidak, fahuwa munafiqun kafirun, maka dia seorang munafik kafir. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, itu disebut apa? Munafik. Munafik yang kafir. Wa huwa, dan dia munafik yang kafir tersebut, dakhilun, masuk, fi qaulillahi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala,
innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nari, di dasar yang paling bawah dari neraka. Fahuwa, maka dia seorang munafik, wal kafiru, dan seorang kafir, al mu'linu, yang terang-terangan dalam kufurnya, yang jelas kufurnya. Orang munafik itu kan menyembunyikan kekufurannya, tapi dia kafir juga. Nah, dengan orang yang terang-terangan dengan kekufurannya, khalidani, kekal keduanya, finnari, dalam neraka, khududan, abadiyan, dengan kekekalan yang abadi tanpa penghabisan. Nauzubillah. Sedikit tambahan atau catatan, penyebutan istilah munafik itu ada munafik fil i'tiqad, munafik fil i'tiqad, dalam keyakinan, seperti yang kita bahas ini namanya munafik fil i'tiqad. Nah, orang yang munafik fil i'tiqad semacam ini, maka dia apa? Dihukumi kafir, bukan orang muslim. Yang kedua, ada kalanya penyebutan munafik dalam term syara', dalam istilah syara' adalah munafik fil amal. Munafik fil amal, munafik dalam perbuatan. Munafik dalam perbuatan. Seperti yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara berdusta dia. Dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah, ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik itu 3. Yang dimaksud adalah munafik fil amal, yang dimaksud oleh hadis ini. Bukan berarti orang yang berdusta lantas dihukumi kafir, bukan. Ini namanya munafik apa? Fil amal. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia tidak menepati, menyalahi. Wa idza tumina, dan apabila diberi amanat, dipercaya, khana, berkhianat dia. Nah, bukan artinya seorang mukmin yang berkhianat lalu disebut munafik kafir, bukan. Tapi yang dimaksud oleh hadis ini namanya munafik fil amal. Jadi munafik fil amal itu ya, terjadi pada diri seorang muslim, tidak menjatuhkannya dalam kekufuran. Tapi kalau munafik fil i'tiqad, itu tadi menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Yuzhirul iman wa yubtinul kufra, menampakkan keimanan, casingnya dia seperti muslim, casing. Istilah apa itu? Casingnya dia seperti muslim, wa yubtinul kufra, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Ini namanya munafik fil i'tiqad. Orang semacam ini dihukumi kafir, bukan orang muslim. Lanjut. Wa qaulul ba'di, dan perkataan sebagian orang, yasihhu imanul kafiri, sah iman seorang kafir, bila nutqin, dengan tanpa berucap, ma'at tamakkuni, bersama adanya kemampuan untuk berucap. Qaulun batilun, itu adalah pendapat yang batil. La yultafatu ilaihi, tidak
ditengok terhadapnya, artinya tidak diambil. Pendapat yang batil tidak boleh diambil. Nah, ada pendapat mengatakan bahwa orang kalau hatinya meyakini dengan kandungan dua syahadat, mereka mengatakan dihukumi muslim walaupun mulutnya tidak mengucap. Nah, ini pendapat rusak. Pendapat rusak. Para ulama kita, semua umat Islam sepakat. Ini ijma'ul ulama yang dikutip diantaranya oleh Al-Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma', bahwa seorang yang dia meyakini dengan hatinya terhadap makna dua syahadat tetapi mulutnya tidak mau mengucapkan, ma'at tamakkun. Ma'at tamakkun itu ada kemampuan, mudah bagi tinggal mengucapkan saja, bukan di bawah ancaman, bukan di bawah darurat yang dapat menghilangkan nyawanya, tapi dalam keadaan normal, ma'at tamakkun, dia mampu untuk itu, tetapi dia tidak mau mengucapkan. Para ulama kita sepakat ini orang dihukumi kafir. Ini orang dihukumi kafir. Nah, karena itulah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak para ulama kita, para ulama ahli hadis, Rasulullah bersabda, mutawatir hadis ini, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, hatta yashhadu, sehingga bersaksi mereka. Umirtu an uqatilan nas, diperintah aku untuk memerangi manusia, orang-orang, sehingga mereka bersaksi. Hatta yashhadu, apa artinya syahadat? Yaitu apa? Al-iqrar bil lisan, al-iqrar bil lisan, wal i'tiqad bil janan ay bil qalb. Ikrar dengan lidah dan meyakini dengan hati. Nah, tapi kalau mulut sudah berikrar, hatinya udah nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, maka dia dihukumi muslim. Urusan Allah hatinya. Maka dalam hadis ada sebuah kisah, ada orang sahabat Rasulullah, dia duel melawan seorang kafir, duel. Kemudian si kafir ini dia terdesak dan kemudian apa? Lepas pedangnya, tinggal disabat aja nih. Dia bersahadat. Dia bersahadat. Begitu bersahadat oleh sahabat ini digebuk juga, matilah dia. Mati, ketahuan oleh sahabat yang lain, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah dimarahin habis tuh sahabat itu. Sahabat ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengucapkan dua kalimat syahadat kan nyari selamat. Tadi mama saya, petantang petenteng, gitu. Nyari alasan di sahabat ini. Tadi lawan saya, dia membunuh saya bukan main itu. Begitu dia kalah, lepas pedangnya, dia bersahadat. Bang nyari selamat doang nih. Oleh Rasulullah dia marahin. Kata Rasulullah apa? Asyaqaqta qalbahu. Apakah engkau telah membelah hatinya sehingga engkau tahu bahwa dia bersyahadat semata-mata karena terdesak? Dimarahi oleh Rasulullah. Nah, jadi urusan hati itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, kita menghukumi secara zahir. Dikit lagi. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, man nasha'a, siapa orang yang tumbuh baina abawaini, di antara dua orang tua, muslimaini, yang muslim keduanya, orang tua, yakfihi, mencukupi baginya, akan man al-ma'rifatu, oleh ma'rifah, mengenal,
wal i'tiqadu dan keyakinan, berkeyakinan li sihhati islamihi, bagi sah keislamannya, wa imanihi dan imannya, law lam yantiq bil marrati, walaupun tidak mengucap dengan syahadat sama sekali. Orang yang tumbuh dari keluarga muslim dari kecil meyakini kandungan dua syahadat. Kandungan dua syahadat. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak diperintah atas orang ini untuk mengucapkan dua syahadat, kecuali dia ucapkan dalam sholat sebagai rukun sholat. Nah, paham ya? Sebagian ulama lainnya mengatakan punya kewajiban orang seperti ini untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sekali seumur hidup, tetapi bukan untuk tujuan masuk Islam, tapi untuk tujuan melaksanakan kewajiban. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi biniyatil wujub, dengan niat menunaikan kewajiban, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat sekali seumur hidup. Ini dalam mazhab apa? Mazhab Maliki. Adapun dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mencukupi. Tidak harus dia mengucapkan dua kalimat syahadat biniyatil wujub. Paham tidak ini? Adapun orang yang ada di sebagian masyarakat, ini orang nyeleneh dan sesat. Mereka mengatakan kepada kita, mula-mula dia bertanya, engkau muslim tidak? Engkau muslim bukan? Dengan pertanyaan begitu saja itu sebenarnya tidak boleh, haram mengatakan begitu. Menghukumi seorang muslim atau meragukan keislamannya, apalagi menghukuminya kafir, apalagi menghukuminya kafir dengan hanya meragukan seperti dia muslim. Dengan ditanyakan kepadanya, engkau muslim atau tidak? Padahal nyata dia muslim. Nauzubillah, itu enggak boleh. Kalau orang-orang ini ragu terhadap keislaman seorang, apalagi mengingkarinya, dia menjadi kafir. Paham enggak ini? Nah, ada sebagian orang, dan ini menyesatkan, dia bertanya kepada kita misalkan, dia mengatakan, apakah engkau muslim? Iya, kita muslim. Tiba-tiba dia bertanya, kapan kau masuk Islam? Hah? Kata dia, kapan engkau masuk Islam? Kapan engkau mengucapkan dua kalimat syahadat? Ayo syahadat lagi sekarang. Itu namanya dia mengkafirkan kita. Paham tidak ini? Kalau kayak gitu itu justru sesat kayak gitu itu. Jadi kita disuruh bersyahadat dengan niat masuk Islam. Artinya dia mengkafirkan kita. Padahal yang dimaksud oleh sebagian ulama, nih tadi yang dimaksud dengan mazhab Maliki, bahwa kalau orang sudah tumbuh dari keluarga muslim dari kecil, dikatakan wajib mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan untuk masuk Islam, tapi apa? Untuk menunaikan kewajiban paling tidak sekali seumur hidup. Paham tidak ini? Apa sih, jangan salah paham ini? Contoh seperti sebagian ulama mengatakan terkait membaca sholawat atas Nabi. Sebagian ulama mengatakan wajib paling tidak sekali seumur hidup. Paham tidak? Ngucapinnya kapan? Ya terserah, nggak harus sebelum balik, setelah balik pun nggak apa-apa. Paham tidak ini? Nah, terkait syahadat hanya saja itu diucapkannya diperintah dalam mazhab Maliki setelah balik. Okay. Contoh misalkan haji dan umroh, wajib tidak? Wajib bagi yang mampu. Berapa kali wajibnya? Sekali seumur hidup. Jadi kalau sudah mengerjakan haji sekali-kalinya seumur hidup, udah gugur kewajibannya. Umroh sekali-kalinya seumur hidup, udah gugur kewajibannya. Kapan ngerjainnya? Kapan aja terserah. Setelah balik. Kalau sebelum balik belum gugur kewajibannya, setelah balik.
Nah, jadi terkait dengan syahadat itu tadi, bagi orang yang tumbuh dalam keluarga muslim dikatakan wajib, yang dimaksud apa? Biniyatil wujub. Biniyatil wujub, dengan niat melaksanakan kewajiban, bukan artinya dihukumi kafir. Adapun kalau orang mengkafirkan lalu suruh syahadat lagi, itu sih kelompok, menurut mereka dia doang yang muslim, selain dia kafir. Ada masalah yang begitu itu. Nauzubillah. Makanya kata mereka suruh syahadat lagi. Islam itu dengan keyakinan dan i'tiqad tadi, dengan keyakinan dan dengan pengakuan. Dapat dipaham ya ini? Nah, jadi jangan dikafirkan orang muslim itu hanya karena kemudian dikatakan bahwa dia dari keluarga muslim dan tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat seumur hidupnya. Ya bukan orang kafir, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bagi orang non muslim untuk masuk Islam dengan niat masuk Islam. Adapun orang muslim dari kecil dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam salat sebagai rukun salat. Muslim dia. Wallahu a'lam bishawab.